Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rizki, bagaimana menjemput rizki. Sebelumnya saya akan menyampaikan tentang kaedah-kaedah terkait dengan rizki ya, atau konsep ya terkait rizki. Ada beberapa yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwasanya Allah Maha Pemberi rizki. Ya. Karenanya Allah disifati dalam Al-Quran, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwah. Ar-Razzaq dzul quwwah. Dzul quwwatil matin. Dia adalah Ar-Razzaq, maknanya Maha Pemberi rizki. Kemudian Allah sifati dengan Al-Quwwah, Sang Pemilik kekuatan. Sang Pemilik kekuatan. Para ulama menjelaskan kenapa sifat Allah Maha Pemberi rizki digandengkan dengan kekuatan. Karena Allah Subhanahu wa taala kuat dalam memberi rizki. Sisinya ada beberapa sisi ya. Kenapa dikatakan dia sangat kuat? Yang pertama, yang diberi rizki sangat banyak. Yang diberi rizki sangat banyak. Kita tahu bahwasanya makhluk di alam semesta sangat banyak. Dari hewan, manusia ya. Sangat banyak, manusia, jin, hewan ya. Itu sangat banyak sekali. Sehingga Allah kuat untuk memberi rezeki mereka seluruhnya ya. Kita aja mau mengatur beberapa orang sudah kesulitan. Perusahaan harus mem-PHK-kan sekian banyak anak buah, tidak mampu. Ya, adapun Allah Subhanahu wa taala mengatur rezeki begitu banyak. Kemudian yang kedua, Allah bisa beri rezeki dalam satu waktu. Bisa kasih rezeki sekaligus dalam satu waktu. Ya, ini menunjukkan Allah kuat dalam memberi rezeki. Jadi dalam satu waktu Allah bisa rezeki makanan kepada sekian miliar makhluk ya dalam satu waktu. Menunjukkan Allah Maha Pemberi rezeki dan kuat dalam memberi rezeki. Kemudian yang ketiga, ini sudah berkesinambungan lama, sudah lama berkesinambungan terjadi dan akan terus terjadi Baik. Kemudian yang kedua, kelanjutan dari kaidah yang pertama, bahwasanya rezeki Allah ya, betapapun ia keluarkan tidak akan berkurang. Rizki Allah, yaitu aset Allah, aset milik Allah, atau kekayaan Allah tidak pernah berkurang. Kenapa demikian? Karena semuanya tinggal bilang kun fayakun. Karena hanya tinggal bilang kun fayakun. Tinggal kun fayakun. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Allah Subhanahu wa taala ya memberi rizki, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaul laili wan nahar. Ya. Yadullahil mal'a, kata Nabi, tangan Allah penuh dengan karunia. La tughidhuha nafaqah. Sungguhnya apa yang Allah berikan kepada makhluknya tidak mengurangi ke aset kekuasaannya. Sahaul laili wan nahar. Setiap pagi dan malam Allah memberikan kedermawanannya. Kemudian kata Nabi, ara'aitum mundzu khalaqas samawati wal ard. Bagaimana menurut kalian semenjak Allah ciptakan langit dan bumi? Ya. Betapa banyak rezeki yang Allah berikan, fa innahu maka hal itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah sama sekali. Artinya kalau kita merenungkan
Sudah berapa lama sejak Allah ciptakan langit dan bumi dengan berbagai macam makhluk ya. Allah ciptakan makhluk dan Allah beri rezeki masing-masing, tetapi tidak mengurangi kekayaan Allah sama sekali. Kemudian juga dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa ataitu kulla wahidin minkum mas'alatahu." Wahai anak-anak, wahai hamba-hambaku, seandainya kalian seluruhnya dari awal sampai akhir, manusia dan jin, seluruhnya berkumpul pada satu dataran, semuanya minta. Lantas saya kabulkan setiap orang apa yang dia minta, maka mana qasafi mulki syai' ya. Atau mana qasam min mulki syai'. Maka tidak berkurang kekayaanku sama sekali. Artinya kalau Allah kumpulkan seluruh manusia, seluruh jin, kemudian mereka minta kepada Allah, semua dipenuhi permintaannya, tidak akan mengurangi ya, kekayaan Allah sama sekali. Namun timbul pertanyaan, kenapa Allah tidak jadikan semua orang kaya? Ini tentu ada hikmah Allah tidak menjadikan semua kaya. Kalau semua kaya, maka bagaimana bisa berjalan roda kehidupan? Siapa yang mau disuruh, siapa yang mau menyuruh? Paham? Enggak bisa, semua kaya terus. Enggak ada. Allah mendesain alam semesta ini dengan berbagai macam model manusia, model ekonomi, strata. Ini semuanya ada hikmah di balik ini dan Dia Maha mendesain segalanya ya. Mungkin orang berangan-angan, gimana kalau semuanya kaya ya? Enggak ya, karena dunia ini memang Allah jadikan untuk ujian. Ya, nanti ada suatu alam lain yang semuanya kaya nanti di surga. Adapun dunia adalah alam apa? Ujian. Maka Allah menurunkan walakin yunazzilu biqadari ma yasha, tapi Allah turunkan sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Ya, jadi semuanya sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lihat, jadi yang ketiga, jadi meskipun kita bisa simpulkan ya, hanya saja Allah atur rezeki tersebut. Masing-masing ada kadarnya. Di antaranya lihat Quran surat Al-Hijr ayat 21, 15 ayat 21. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in min syai'in illa indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum." Kami tidak menurunkan kecuali dengan kadar yang sudah ditentukan. Jadi Allah sudah tentukan. Ya, kalau Allah berikan semua orang kaya maka tidak jalan ya. Demikian juga dalam Quran surat Asy-Syu'ara surat 42 ayat 27 kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi." Kalau seandainya Allah bentangkan seluruh rizki kepada hamba-hambanya, la bagaw fil ard, sungguh mereka akan melampaui batas di atas muka bumi ini. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha, tapi Allah turunkan sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Innahu bi ibadihi khabirum basir. Sungguhnya Allah Maha ahli, Maha mengetahui, Maha melihat, mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah tahu. Jadi jangan sampai pertanyaan dalam diri kita, kenapa tidak semua dijadikan kaya? Dunia ini adalah tempat ujian. Kalau semuanya kaya, semuanya keinginan dipenuhi, maka ini bukan apa? Bukan tempat ujian. Dunia adalah darul ibtila. Allah tidak ciptakan dunia kecuali untuk menguji. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan. Ya. Hikmahnya di antaranya ya, hikmah strata ekonomi berbeda-beda, strata ekonomi bertingkat-tingkat. Lihat Quran surat Az-Zukhruf 43 ayat 32. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Ahum yaqsimuna rahmata rabbik? Apakah mereka yang bagi-bagi rahmat dari Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Kami yang bagi. Kami yang bagi-bagi apa? Rizki kepada hamba-hamba kami. Kemudian kata Allah, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat, dan kami angkat sebagian di atas sebagian yang lain beberapa derajat. Buat apa? Liyattakhidha ba'dhuhum ba'dhan sukhriyah, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi memang sengaja Allah jadikan demikian. Sehingga ada yang memerintah, ada yang diperintah. Allah takdirkan demikian. Ya. Karena saya bilang kalau semua orang kaya, kehidupan bisa jalan atau tidak? Nah bisa, nggak ada yang diperintah. Siapa yang merintah? Siapa yang diperintah? Nggak ada. Ya. Maka ini Allah yang mendesain semua ini. Jadi meskipun Allah maha kaya, meskipun aset kekayaan Allah tidak pernah berkurang, tapi memang Allah sudah mengatur. Sehingga demikianlah ada yang kebagian ditakdirkan kaya, ada yang kebagian ditakdirkan apa? Miskin, ada yang sedang, masing-masing ada hikmahnya. Allah yang lebih tahu mana yang dijadikan demikian dan demikian. Taib. Berikutnya yang ketiga, rizki ternyata bukan cuma di dunia, tapi ada juga rizki di mana? Di akhirat. Ada juga di surga. Nah ini kadang-kadang kita lupakan ya. Kenapa perlu kita bahas ini? Karena sebagian orang mungkin dia tidak dapat rizki di dunia, tapi jatahnya banyak di mana? Di akhirat. Bisa jadi rizkinya di dunia sedikit, tapi jatah di akhirat banyak. Makanya dalam Al-Quran Allah sering menyebutkan, Allah janjikan rizki di akhirat. Seperti Allah menyebutkan orang yang beriman dan beramal soleh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, lahum maghfiratun wa rizqun karim. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ini banyak dalam Al-Quran. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ampunan Allah, dan bagi mereka rizki yang mulia. Maksudnya di mana? Di surga. Jadi Allah siapkan rizki bagi mereka di surga ya. Demikian juga Allah sebutkan tentang para istri Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasuli wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa atadna laha rizqan karima." Kami siapkan di surga rizqan karima, yaitu rizki yang mulia. Ya. Seperti Allah sebutkan, bukan cuma di surga, bahkan di alam barzakh. Kata Allah tentang para orang-orang yang mati syahid, inda rabbihim yurzaqun. Mereka di sisi Rabb mereka sedang diberi apa? Rizki. Di alam barzakh juga dapat rizki. Jadi kita jangan terbatas rizki cuma di dunia. Rizki ada di alam lain juga ada. Makanya dahulu sebagian salaf, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, memandang jika seorang terlalu hidup mengikuti keinginannya di dunia, apa saja dia pingin dia beli, dia punya duit, maka ini mengurangi jatah rizkinya di akhirat. Ini fikihnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tentu sebagian sahabat ada juga pendapat yang lain. Tetapi sebagian salaf, di antara Umar bin Khattab, di antaranya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, ketika dia akan berbuka puasa, dihidangkan makanan berbuka, tiba-tiba dia ingat sahabatnya Musa bin Umair. Musa bin Umair meninggal dalam kondisi miskin, tadinya pemuda kaya raya, kemudian masuk Islam, kemudian diboikot oleh kedua orang tuanya sehingga miskin. Tadinya pakaiannya dalam bentuk pakaian yang mewah, kemudian jadi pakaian tambal-tambal, kulitnya tadinya halus jadi keriput ya, jadi bersisik seperti sisik ular. Kemudian dia meninggal tidak bawa apa-apa. Dia cuma bawa selembar kain. Kata Abdurrahman bin Auf, "Idza ghatainahu ra'sahu badat rijlahu." Kalau dibuat tutup kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau dibuat tutup kakinya, kelihat ke kepalanya. Akhirnya
kain kafan aja tidak cukup untuk menutup seluruh tubuhnya. Akhirnya kain kafan sebagiannya dikasih tumbuhan, kemudian dikuburkan. Maka Abdurrahman bin Auf ketika mengingat ini, dia khawatir bahwasanya kesenangan yang dia dapatkan ini adalah rezeki yang disegerakan. Maksud saya, seorang boleh bersedih ya. Saya, nggak ada rezeki, cuma di dunia cuma segini. Kamu nggak tahu ada rezeki yang lain. Makanya ketika para istri-istri Nabi ditegur oleh Allah dalam surat Al-Ahzab, ya. Ibu-ibu buka deh, biar masuk ke dalam hati. Nanti cuma numpang lewat. Ya. Buka surat Al-Ahzab, ibu-ibu. Ya. Ya. Surat 33 mulai dari ayat 28. 28. Ini ceritanya datang teguran dari Allah kepada istri-istri Nabi karena mereka pernah kompak minta ditambah uang dapur, uang belanja dapur gampangannya bahasa kita. Jadi ada yang mengatakan ketika itu para sahabat banyak yang ikut peperangan, kemudian mereka mendapatkan ghanimah, akhirnya mereka berikan kepada istri-istri mereka. Nah, istri-istri Nabi juga kepingin seperti itu. Namanya wanita, biasa, wajar. Mereka melakukan satu kesalahan, ditegur oleh Allah, kemudian mereka kembali lagi menjadi wanita yang sangat sempurna. Tapi ketika mereka melakukan kesalahan, Allah tegur. Coba lihat ayat 28, saya bacakan. Ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidul hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kalau kalian ingin kehidupan dunia, kemewahan dan perhiasannya, maka kemarilah. Umatti'kunna, saya berikan, tapi kita cerai. Kita cerai. Nabi bilang silakan, tapi kita cerai baik-baik. Maksudnya kalian tidak bisa menemani aku, tidak bisa menjadi istri-istri Nabi kalau begini caranya. Ya. Kemudian kata Allah, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu daral akhirah, fa innallaha adal musinati minkunna ajran azima. Kalau kalian mencari Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, maka Allah akan siapkan ganjaran yang besar. Sampai Allah mengatakan pada ayat 31, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain. Siapa di antara kalian yang kunut, yang taat beribadah dan beramal soleh, kami akan berikan ganjarannya 2 kali lipat dan kami siapkan rizki yang mulia. Maksudnya di surga. Jadi bisa jadi seorang di dunia dia cuma dapat sedikit. Tidak ada masalah. Ya kalau sedih oke lah, siapa sih tidak sedih lihat temannya tasnya bagus, dia tasnya kurang bagus. Wanita biasa. Ya, kalau bukan gitu bukan wanita mungkin ya. Tetapi dia harus ingat bahwasanya rezeki bukan cuma di dunia saja. Ada rezeki di alam barzakh, ada rezeki di akhirat. Kita boleh minta rezeki, minta kaya boleh, tapi Allah yang tentukan mana yang terbaik buat kita. Benar atau tidak? Mau saya lihat Mus'ab bin Umair yang meninggal dalam kondisi semiskin-miskinnya. Kita mungkin kalau meninggal masih bisa beli kain kafan, masih bisa. Mus'ab bin Umair enggak ada kain kafan. Untuk membungkus tubuhnya saja enggak cukup. Tetapi kata Abdurrahman bin Auf, dia sempurna apa? Rezekinya. Ya, dia sempurna rezekinya. Jadi rezeki itu ternyata bukan cuma di dunia tapi juga ada di surga. Ini konsep rezeki ya. Karena ibu-ibu, sebagian ibu maunya kaya mulu ya. Tapi kan percuma, mau juga yang tentukan Allah. Emang semua mau kaya terus jadi kaya? Kan enggak juga kan. Banyak yang mau kaya ternyata miskin. Baik, berikutnya yang keberapa sekarang? 4 ya. Yang keempat, bahwasanya rezeki tidak terbatas pada materi saja. Ini harus kita pikirkan juga. Pada materi saja. Ya. Ibnu Manzur dalam Lisan al-Arab mengatakan, "Ar-rizqu huwa ma taqum bi hayatu kulli kainin hayyin madiyan kana aw ma'nawiyan." Kata Ibnu Manzur dalam kamus ya namanya Lisan al-Arab, dia mengumpulkan perkataan para ahli bahasa yang terdahulu kemudian dia simpulkan. Dia mengatakan namanya rezeki itu
yang dengannya tegaklah kehidupan setiap makhluk hidup, baik berupa materi maupun non materi. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah juga menyatakan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, rizki itu ar-rizqu ma yantafi'u bil insan. Rizki itu yang dimanfaatkan oleh seorang manusia. Rizki adalah yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian wa huwa naw'an, ada dua macam. Pertama, rizki terkait badan, seperti apa? Makan, minum ya, makanan, apalagi Ibu? Minuman. Ya, ini semua terkait dengan badan. Kemudian tempat tinggal, rumah, apalagi motor kan? Mobil ya. Mobil dan lain-lain. Ini namanya rizki terkait dengan badan. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, adalah rizkun yaqumu bihiddin. Rizki terkait dengan agama. Itu ketentraman jiwa. Ini contohnya seperti apa? Ilmu iman ya, ilmu iman ya, takwa, ini adalah rizki ya. Apalagi ikhlas dan lain-lain. Ini adalah juga rizki. Dan rizki luas ya. Ya, ini terkait dengan agama. Dan yang terkait dengan badan pun ada yang materi, ada non materi. Non materi seperti apa? Seperti non materi. Seperti apa? Keamanan ya. Kenyamanan, ini semua rizki. Oke, kenyamanan, kesehatan dan lain-lain ya. Istri soleha rizki, suami soleh rizki, anak-anak rizki, banyak sekali rizki. Nikmat yang Allah berikan sangat banyak. Maka jangan kita memahami rizki cuma materi saja. Kenapa? Karena kalau orang memahamnya rizki cuma materi, yang selalu dia jadikan pikiran itu adalah itu aja. Sehingga kalau dia kurang materinya, dia sedih, dia gelisah. Sehingga dia lupa bahwasanya rizki itu banyak. Bahkan ada orang dikasih materi banyak, rizki non materinya sedikit. Benar atau tidak? Benar. Saya ulangi, jadi ada orang, perhatikan ini biar dicamkan oleh ibu-ibu. Ada orang dapat rizki materi banyak, tapi rizki non materi sedikit. Non materi minim. Taib. Dia rizki banyak, rumah mewah tapi tidak aman. Tidak aman. Kenapa? Dikejar-kejar sama saingan bisnisnya. Dikejar-kejar sama pajak. Gelisah ya. Dikejar-kejar, jadi tidak aman dia. Ya. Harus bawa bodyguard kemana-mana. Ada orang begitu enggak? Ada. Takut sama kalau ada wartawan. Takut meliput kehidupannya. Dia punya uang banyak. Rumah banyak. Tapi rizki non materi sedikit. Ada orang juga dikasih rizki materi banyak, tapi kenyamanan hilang, bahagia hilang. Akhirnya narkoba. Banyak atau tidak? Banyak. Jadi kita jangan melihat rizki itu cuma materi aja. Kalau lihat cuma materi aja, kita selalu merasa kurang. Karena siapa sih di antara kita yang kuaya raya sekali? Jarang ya. Kita paling kayanya biasa-biasa, atau pas-pasan, atau sok kaya. Kalau sok kaya banyak. Tapi kalau kaya beneran, yang benar duduknya triliunan, mana ada? Jarang lah. Jadi ada orang yang diberi rizki materi tapi non materi tidak, cuma sedikit. Ustaz, tapi ada yang dapat materi banyak, non materi juga banyak. Ada memang, ada juga. Dia kaya tapi bahagia, ada. Dia kaya dan dia bertakwa kepada Allah. Dia bertakwa kepada Allah, dia haji, waktunya umrah, waktunya sedekah. Ya ini seperti Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Ada orang diberi rizki terkait badan tapi terkait agama tidak ada sama sekali. Tidak pernah ngaji, tidak pernah baca Quran. Jadi maksudnya rizki itu luas. Ya. Taruhlah ada seorang wanita, dia rizki materi sedikit. Ya. Sedikit. Ya. Mungkin non materi juga sedikit. Ternyata suaminya kurang ajar. Ternyata suaminya selingkuh. Ternyata suaminya poligami. Dia sedih terus tiap hari. Ya.
Ternyata dimusuhi oleh keluarganya, ternyata. Tapi tetap aja dia ada kebahagiaan kalau dia dekat dengan sama Allah. Taruhlah semuanya rezekinya kurang, ingat ada rezeki di mana di surga, ada rezeki di alam barzakh. Taruhlah kita bilang ada seorang wanita ternyata rezekinya di dunia sedikit, materi maupun non materi, ingat kalau dia sabar ada rezeki yang lain di alam barzakh maupun di akhirat. Paham sampai sini? Paham Ibu? Baik. Sekarang yang keberapa? Yang kelima. Rizki, ya. Ada yang halal, ada yang haram. Ada yang haram, ya. Namanya Allah kasih ujian, ya. Halal dan haram ini ada dari sisi zatnya. Yang kedua dari sisi cara mencarinya. Di zatnya misalnya makanan haram, ya. Makanan haram. Makanan haram contohnya apa? Banyak, ya. Khamar, bir, babi, anjing dan lain-lain, ya. Rizki. Wanita haram, dia zina misalnya. Iya tidak? Iya berizki, dapat kenikmatan tapi haram. Dia dapat tapi haram. Ya. Ini yang haram-haram, ya. Dari sisi mencarinya misalnya dengan korupsi, kemudian apa? Menipu, mencuri dan lain-lain, ya. Ini yang haram. Perhatikan, seorang tetap dapat rizkinya tidak berubah. Mau dengan cara apapun nominalnya sama. Perhatikan ya. Rizki seseorang nominalnya tetap sama. Dengan cara apapun. Halal atau haram. Dia ketika bekerja, dia memilih cara haram dapat rezeki, ya, tapi caranya haram. Seandainya dia tinggalkan cara tersebut, Allah akan bukakan dia pintu rezeki dari cara halal. Saya sampaikan ini supaya apa? Supaya berusaha tetap mencari harta dengan cara yang halal. Karena kau menempuh halal atau haram, hasilnya sama, nominalnya sama. Bisa jadi Allah kasih di depan banyak dengan cara haram, tapi di akhirnya habis keberkahannya sehingga tidak ada sisanya. Betul, banyak saya ketemu orang seperti itu. Yang dulu nakal, sampai saya ketemu ada seorang ibu-ibu yang sudah sadar dulu dia penjual khamar. Dia bisa penghasilan sampai ratusan juta semalam. Semakin banyak yang mabuk, semakin senang dia. Cerita sama saya, ya. Dia udah ngaji sekarang. Dia bilang semua tidak ada sisanya. Nggak ada sisanya. Habis begitu saja. Jadi mau cara halal, mau cara haram, nanti intinya sama aja. Kalau dia punya uang banyak sampai triliun, yang dia bisa nikmati cuma sedikit. Hakikatnya cuma apa? Sedikit. Seandainya dia cara haram, sama aja yang dinikmati sama saja. Seandainya dia cara halal, sama saja yang dia nikmati. Jadi masalahnya bukan kita dapat rezeki yang penting banyak. Enggak, caranya bagaimana? Kamu cara halal atau cara haram, sama saja, ya. Makanya ada suatu di kisah sekedar ilustrasi saja. Disebut ada seorang sahabat, dia masuk ke masjid, kemudian dia menitipkan kudanya atau ontanya dengan pelananya. Dia titipkan pelananya kepada seseorang. Dia mau sholat. Ketika dia keluar, ternyata pelananya dicuri sama orang ini. Akhirnya dia cari pelananya tersebut, ternyata di pasar. Dia beli dengan harga 2 dinar atau 1 dinar. Dia beli. Setelah dia beli, dia dapatkan lagi pelananya hilang tadi. Dia bilang, tadi saya sudah berniat. Ketika saya keluar dari masjid, saya akan hadiahkan kepada orang ini 1 dinar karena dia menjaga pelana saya. Namun dia ingin cara lain. Dia ingin dapat 1 dinar dengan cara yang haram. 1 dinar tetap 1 dinar. Baik, Ibu. Jadi kalau suami ada mau bikin cara-cara haram, bilang nggak usah mas. Sama aja hasilnya mas. Percaya aja. Cepat atau lambat sama aja. Mas, percaya. Kelihatannya banyak tapi intinya sama aja. Karena rezeki kita sudah tertulis.
Taib. Berikutnya ibu yang keberapa? Yang keenam. Masih paham ibu? Perhatikan. Banyak rizki bukan pertanda dimuliakan Allah. Ya. Makanya Allah bantah dalam surat Al-Fajr, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Adapun manusia kalau diberikan kepada dia rizki, Allah muliakan dan Allah berikan banyak nikmat, dia mengatakan Rabbku telah memuliakan aku. Adapun jika diuji, dilapangkan, disempitkan rizkinya, dia mengatakan Allah telah menghinakan aku. Kata Allah, kalla, sekali-sekali tidak. Lihat Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 17. 15 sampai 17. Jadi kata Allah, adapun manusia jika diberikan nikmat, dimuliakan, dikasih nikmat yang banyak, dia mengatakan Rabbi akraman, Rabbku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun jika Allah uji dia, Allah sempitkan rizkinya, faqadara alaihi rizqahu. Perhatikan kata Allah, Allah sempitkan rizkinya, fayaqulu Rabbi ahanan. Dia berkata, Tuhanku telah menghinakan aku. Kata Allah, kalla, sekali-sekali tidak. Itu bukan ukuran. Kalau begitu orang kafir semua mulia dong. Lebih kaya mana? Orang muslim atau orang kafir? Orang kafir lebih banyak kaya. Ya, rezekinya banyak. Apa berarti Allah muliakan mereka? Tidak ya. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, siapa yang kaya? Romawi. Nabi Isa dikejar-kejar. Paham? Di zaman Nabi Musa, siapa yang kaya? Fir'aun. Musa alaihissalam miskin. Dia benar enggak? Benar iya. Maksudnya tidak. Itu bukan ukuran. Ada orang yang beriman dikasih kaya, ada juga orang beriman dicintai oleh Allah dikasih miskin, ada. Uwais Al-Qarani miskin. Khairut tabi'in Uwais Al-Qarani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik tabi'in Uwais Al-Qarani. Ternyata orang miskin. Banyak sahabat juga yang miskin. Maksud saya, jangan sampai kita suudzon ketika rezeki kita terbatas ya. Kemudian atau kurang, ya Allah tidak muliakan saya, enggak. Kalau memang rezeki itu adalah bukti pemuliaan, maka Allah tidak akan kasihkan sama orang kafir sama sekali. Bahkan orang kafir dibukakan dunia. Makanya ketika Umar bin Khattab lihat Rasulullah SAW tidur pakai sederhana, maka Umar berkata, ya Rasulullah, Romawi dan Persia dibukakan rizki oleh mereka, sementara anda karena tidak berdoa. Maka Rasulullah marah waktu itu. Afi syakin anta ya Ibn Khattab, kau ragu ya Ibn Khattab wa Umar ya. Mereka memang ujirat lahum thayyibatum fil hayatid dunya. Mereka orang didahulukan, disegerakan rezeki mereka di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Ya. Jadi yang tanda dicintai oleh Allah itu, yang dicintai oleh Allah adalah yang menggunakan rezeki untuk cari surga. Itu dicintai oleh Allah. Kalau ternyata dia dapat rezeki digunakan untuk cari surga, itulah berarti dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang nasihat disampaikan kepada Qarun. Ya, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dalam surat Al-Qasas. Saya carikan ayatnya. Surat Al-Qasas ayat 77. 28 ayat 77. Mereka nasihati si Qarun, carilah wahai Qarun, carilah apa yang Allah berikan kepadamu berupa dunia untuk mencari akhirat. Siapa yang dunianya untuk akhiratnya, maka ditanda Allah cintai dia.
Karena dia menggunakan segala potensinya untuk mencari akhirat. Dia punya duit, dia gunakan untuk cari akhirat. Dia punya jabatan, dia gunakan untuk cari akhirat. Dia punya kedudukan, dia gunakan untuk cari akhirat. Dia punya popularitas, dia gunakan untuk mencari apa? Akhirat. Ini berarti Allah cintai dia. Adapun sekedar banyak rezeki, sedikit rezeki bukan ukuran. Bukan ukuran. Jangan sampai ibu-ibu, aduh sendal saya sudah 3 tahun belum ganti. Sementara itu ibu setiap bulan ganti sendal. Belum tentu dia lebih dicintai oleh Allah daripada ibu. Yang jelas ibu itu hisapnya panjang, ya enggak? Karena tiap bulan ganti apa? Sendal. Dan bukan cuma ibu itu aja yang dihisap. Yang dihisap suaminya, ngapain belikan dia sendal tiap bulan? Sama. Taib. Konsep yang berikutnya, berapa ibu? Yang ketujuh ya. Yang ketujuh. Jadi rizki semua sudah ditentukan. Rizki semua makhluk sudah ditentukan. Sebagaimana ajalnya. Jadi tidak ada bedanya. Rizki sama aja satu konsep. Ajal sudah ditentukan atau belum? Sudah. Waktunya mati, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau tiba ajalnya tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Sama rizki. Rizki ya juga sudah ditentukan. Dalilnya banyak. Di antaranya dalam Quran surat Hud, ibu-ibu catat Quran 11 ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Wa ya'lamu mustaqarrahu mustauda'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu binatang ternak pun di atas melata di atas muka bumi illa 'ala Allahi rizquha, kecuali sudah ditanggung rezekinya oleh Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'a. Kata Allah, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Adapun mustaqarraha wa mustauda'aha ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan yaitu Allah tahu di mana sarangnya dan di mana mainnya, yaitu mustaqarrah itu di mana dia jalannya kemana, cari rezekinya kemana. Mustaudaah sarangnya di mana, Allah tahu. Jadi Allah tahu perjalanan hewan ini, dia kalau keluar pagi kemana, cari makan kemana, Allah tahu. Sampai dia balik lagi, jadi Allah sudah tahu rezekinya, Allah sudah tentukan, jalan situ siapkan rezeki sini, sampai dia balik lagi, setiap hari sampai dia mati. Itu di antara tafsiran disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Dan ada yang menyebutkan juga makna mustaqar mustaudaah maksudnya hidupnya dan matinya, yaitu hidupnya dan ini salah satu tafsir terusnya hidupnya dan matinya. Maksudnya Allah sudah sediakan rezekinya dari awal dia jadi janin sampai dia lahir sampai meninggal sudah ditentukan kadar rezekinya, tidak meleset dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki sudah ditentukan. Dan itu konsekuensi dari maha kuasa Allah. Karena semua yang terjadi Allah takdirkan terlebih dahulu. Baru Allah eksekusi berjalan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Demikian juga dalam surat Al-Ankabut ya 29 ayat 60. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum." Maknanya betapa banyak hewan melata tidak pandai mengurus rezekinya. Hewan melata tidak cerdas seperti manusia. Kalau manusia cerdas, saking cerdasnya suka nipu. Nipu, bikin inilah, manipulasi lah, apalah, trik-trik supaya cari rezeki, nipu sana, nipu sini, pandai ngomong lah, testimoni bohong-bohongan lah, banyak. Manusia itu pintar. Hewan tidak sepintar itu, dia cuma wajar-wajar aja keluar cari makan dengan keterbatasan kemampuannya. Seandainya kalau itu hanya itu yang diandalkan, dia tidak bakalan bisa punya rezeki. Makanya Allah mengatakan wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Betapa banyak hewan melata tidak bisa nanggung rezekinya. Allahu yarzuquha, Allah yang ngatur rezekinya, wa iyyakum, dan juga kalian. Paham? Yang juga kalian. Jadi hewan aja tidak mampu tapi Allah kasih rezeki. Maka ini sudah bisa dipastikan bahwasanya rezeki sudah ditentukan. Kemudian
dalam hadis kata Nabi SAW, Inna ruhal kudus nafatha fi rawi. Sungguhnya Jibril alaihissalam membisikkan kepadaku, mewahyukan kepadaku, anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Sungguhnya tidak ada satu jiwa pun yang mati kecuali sudah sempurna rezekinya. Ya. Fa ajmilu fi talab, maka kalau cari rezeki yang baik-baik aja. Da'u ma harum wa khudhu ma halal. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Maksudnya kata Nabi, tidak usah ngoyo-ngoyo terlalu, rezekinya gitu-gitu aja. Peraturannya yang halal ambil, yang haram tinggalkan. Rezeki tidak akan berubah. Mau ngoyo-ngoyo kayak apapun segitu-segitu. Misalnya seorang dia cari nafkah biasa, ya normal, bukan malas-malasan, dia kerja. Akhirnya dia kerja, dia hidup 70 tahun. Rezekinya taruhlah misalnya 5 miliar. Tapi ada satu orang ngoyo. Satu hari dia kerja 25 jam, kebanyakan ya. Dia 20 jam, kerja lembur. Dalam waktu 5 tahun, dia sudah ngumpulin 5 miliar. Tapi langsung mati. Sama aja rezekinya enggak? Sama. Coba yang satu umur 80, satu umur cuma 60 misalnya. Jadi rezeki tidak akan berubah. Mau ngoyo enggak ngoyo sama aja. Tetapi harus cari. Karena rezeki sudah ditentukan. Makanya saya pernah ada syekh yang cerita sama saya, ada kisah seorang, dia jatuh di suatu sumur, ditolong oleh orang. Ditolong oleh orang di suatu misalnya bolongan, dia jalan jatuh, ditolong sama orang, akhirnya dia selamat. Terus ditanya, terus dikasih susu, dia minum susu. Terus ditanya, kenapa kau jaga dia? Dia praktekkan, tadi saya kesini terus saya jatuh lagi. Akhirnya meninggal. Rupanya dia belum boleh meninggal karena masih ada satu gelas susu yang belum dia minum. Harus dipenuhi dulu rezekinya. Ini sudah ditakdirkan. Rezeki akan sampai, enggak akan tertukar. Enggak akan tertukar. Paham? Taib. Yang ke-8. Meski rezeki sudah ditentukan, akan tetapi, pertama, ini hal gaib. Enggak ada yang tahu rezekinya berapa. Ada yang pernah lihat Lauhul Mahfuz? Rezeki saya sekian? Enggak ada yang pernah lihat. Enggak ada yang tahu kan? Enggak ada yang tahu. Ini adalah hal gaib. Yang kedua, konsep takdir itu dicatat bukan cuma akibat, bukan hanya akibat, tapi juga sebabnya. Maka si fulan tercatat dia kaya karena begini, si fulan miskin karena dia begini. Ada sebabnya. Jadi yang tercatat bukan cuma hasilnya, akibatnya saja, tapi juga apa sebabnya. Karena itu kita berusaha menempuh sebab. Karena itu berusaha menempuh sebab. Menempuh sebab agar tahu akibat kita apa. Agar tahu akibat rezeki kita seperti apa. Ajal ditentukan enggak? Ya, tapi kita jangan berdiri di tengah jalan nanti ketabrak mobil. Ya, kita berusaha menempuh sebab agar kita selamat. Caranya kita berusaha makan yang sehat, kita olahraga. Tapi kalau waktunya mati juga mati. Tapi ada sebab. Orang sehat sebabnya begini, sebabnya begini. Meninggal juga ada. Meskipun ajal sudah ditentukan, ini hal gaib, maka kita hanya bisa berusaha. Rezeki juga begitu. Makanya dalam Al-Quran, Allah suruh mencari sebab. Dalam Al-Quran banyak sekali. Ini sudah ibu-ibu, saya lanjutkan berikutnya. Ini sudah? Ya. Jadi maksud saya rezeki itu harus ditempuh sebabnya. Ya. Kata salah seorang salaf, inna samaa lam tumtir dhahaban. Langit tidak menurunkan hujan emas. Yang harus berusaha ada hujan air, maka olahlah air tersebut. Buka sawah, buka ladang dengan aliran tersebut, Allah kasih sarana-sarana untuk kau olah agar kau bisa mendapatkan rezeki. Meskipun semuanya telah ditakdirkan, tapi kita enggak ada yang tahu takdir apa kita.
maka kita bisa berusaha. Taib. Berikutnya perintah-perintah Allah untuk berusaha. Misalnya Quran surat Al-Mulk. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mulk 15, Al-Mulk ayat 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula." Dialah Allah yang telah menundukkan bumi bagi kalian, yaitu Allah yang mudahkan. Allah siapkan semua segalanya, ada benih-benih, tanah yang mudah untuk menumbuhkan, ada sungainya, Allah turunkan hujan, ya. Di dalam tanah pun ada berbagai macam kenikmatan, ada bahan-bahan tambang, ada minyak bumi, macam-macam Allah siapkan. Tinggal kita buka satu persatu, faham? Tapi semua sudah disiapkan. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha. Kata Allah, famshu fi manakibiha. Wa kulu min rizqihi. Wa kulu min rizqihi. Wa ilaihin nusyur. Baik, perhatikan ibu, saya bacakan sini. Famshu artinya berjalan. Berjalanlah kalian fi manakib. Manakib itu dari sini, mangkib. Maksudnya bahkan kalau kau harus berjalan di tempat-tempat yang tinggi, berjalanlah. Jadi Allah bukan cuma suruh berjalan di atas jalan yang datar. Kalau perlu naik. Rezeki Allah ada aja. Berusaha. Famshu fi manakibiha. Wa kulu min rizki, makanlah dari rezeki Allah. Kemudian kata Allah, ingat tapi semuanya wa ilaihin nusyur, kepada Allah kembali. Nah, cari rezeki yang halal, ya. Karena kamu nanti akan ditanya oleh Allah, karena kamu akan dikembalikan kepada Allah. Faham? Allah tutupi akhir ayat dengan wa ilaihin nusyur, kepada Allah kembali, untuk mengingatkan. Ingat. Jangan cari cara yang haram. Kenapa? Karena ada hisab. Karena ada apa? Ada hisab. Yang kedua, jangan sibuk cari rizki sehingga lupa akhirat. Ya, makanya Allah kasih ini peringatan di akhir ayat. Jalanlah kemana? Allah sudah sediakan. Silakan jalan ke tempat-tempat yang tinggi kalau perlu. Tapi jangan lupa untuk ingat akhirat. Allah juga berfirman ibu-ibu dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Kalau kalian sudah salat Jumat, maka bertebarlah di atas muka bumi. Jalan ke sana kemari, jangan nongkrong aja di masjid sana. Fantashiru fil ard. Kata Allah, fantashiru fil ard. Wabtagu min fadlillah. Wabtagu min fadlillah. Kemudian di akhirnya kata Allah, wadhkurullaha katsiran. Jangan lupa wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Perhatikan sini, kata Allah bertebarlah, bertebarlah. Bertebarlah. Berarti ke sana kemari, bertebar di muka bumi, berusaha jalan ke sana, jalan kemari, cari pahala. Wabtagu min fadli, carilah rizki, kata Allah, cari rizki. Tapi jangan lupa ingat Allah, wadhkurullah. Jangan lupa banyak ingat Allah. Jadi maksud saya cari rizki, tapi waktunya ibadah. Taib. Allah juga berfirman, Allah berfirman contohnya lagi tentang rizki di laut. Ini tadi rizki di darat, ada rizki di laut, ya. Di dalam lautan. Rizki di dalam laut, di dalam laut. Di antaranya dalam surat An-Nahl, Quran surat 16 ayat 14. Saya bacakan ayatnya. Kata Allah, "Wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariya." Dialah Allah yang telah menundukkan lautan untukmu agar kalian bisa memakan daging darinya. Maksudnya daging ikan, paham?
Mau ikan paus boleh, ikan hiu boleh. Boleh, udang, ya, cumi, seafood, silakan. Bukan cuma itu, wa tastakhriju minhu hilyatan talbasuna, agar kalian mengeluarkan perhiasan, maksudnya mutiara. Jadi saya tuliskan ayatnya, ya. Allah sebutkan, Allah tundukkan laut, kata Allah litakulu minhu lahman tariya, litakulu minhu lahman tariya, ikan yang segar. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha, agar kalian bisa makan ikan dan bisa mengeluarkan mutiara. Hilyah maksudnya perhiasan. Lahman tariya maksudnya ikan. Jadi Allah bukan cuma cari rizki di atas bumi saja, di laut cari, kata Allah. Semua yang tundukkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat juga surat Fatir ayat 12 sama. Ini juga Quran, surat Fatir surat 35 ayat 12, maknanya sama. Taib. Paham Ibu? Berarti kita disuruh berusaha mencari rezeki yang halal. Bahkan kata Al-Qurtubi rahimahullah, mencari rezeki yang halal adalah jihad. Ya, saya sini. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Adalah setara jihad, ya, setara jihad. Ini kata Al-Qurtubi, beliau menafsirkan di akhir dari surat Al-Muzammil. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Ya. Saja. Surat Al-Muzammil ayat 20. Quran surat 73 ayat 20. Perhatikan, saya bacakan ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Ada sebagian orang yang mereka berjalan di atas muka bumi buat apa? Yabtaguna min fadlillah, dalam rangka mencari karunia Allah, itu cari rezeki. Kemudian kata Allah, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan sebagian orang berjalan di atas muka bumi untuk berjihad. Di sini Allah menggandengkan antara orang berjalan di atas muka bumi untuk mencari rezeki dengan orang berjalan di atas muka bumi untuk berjihad. Kemudian disimpulkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya bahwasanya mencari rezeki yang halal adalah seperti jihad fisabilillah. Terutama zaman sekarang sangat sulit cari rezeki yang halal bagi orang yang sabar ya. Banyak orang mau cara praktis dengan cara yang haram. Kaidah menyatakan mau cari dengan cara halal atau cara haram, rezekinya sama atau beda? Sama. Taib, ini mencari rezeki yang halal adalah seperti jihad fisabilillah. Yang kedua, ya, minta sama Allah rizki, ya. Gabungkan antara, ya, ikhtiar dan doa. Itulah yang disebut dengan tawakal. Tawakal itu apa? Menggabungkan antara ikhtiar dan doa. Allah berfirman, wabtaghu indallahi rizq. Lihat surat Al-Ankabut ayat 17. Quran surat 29 ayat 17. Saya bacakan. Kata Allah, fabtaghu indallahi rizq. Carilah di sisi Allah rizki. Allah sebutkan dulu di sisi Allah. Jadi kalau cari rizki di sisi Allah. Semua yang di hadapan kita, konsumen, customer, bos, itu semua sebab yang menggiringkan mereka kepada kita siapa? Allah. Yang buat majikan kita mau gaji kita Allah. Kalau dia tidak mau gaji bisa saja dia zalim. Menjadikan customer datang mau belanja dari kita, mau berlangganan kepada kita, konsumen, pembeli mau beli dari kita, semuanya siapa? Allah. Maka jangan lupa gabungkan antara ikhtiar dan doa. Bahkan di antara doa begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam salat subuh, setelah salat subuh kita doa, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbala. Minta ilmu bermanfaat, rezeki yang halal.
Kenapa didahulukan ilmu? Agar kita punya ilmu tahu mana rezeki halal, mana rezeki yang haram. Paham? Jadi jangan lupa cari rezeki di sisi Allah. Berdoa kepada Allah sambil berikhtiar. Sambil berikhtiar. Inilah konsep-konsep mencari apa rezeki. Istilahnya jangan sampai dari ayat yang kita sebutkan tadi, jangan sampai kau sibuk cari rezeki sampai akhirnya kau lupa dengan sang pemberi rezeki. Ya. Jangan sibuk cari rezeki sementara lupa sama yang pemberi apa? Rezeki. Kamu cari rezeki itu untuk bisa beribadah kepada Allah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, "Fabtagu indallahi rizqa." Carilah rezeki di sisi Allah. Wa'buduhu, dan beribadalah kepadanya, washkurulah, dan bersyukur kepadanya, ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan kembali. Rangkaian kalimat yang indah, saya tulis saja biar indah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fabtagu indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu wa ilaihi turja'un. Kata Allah, fabtagu indallahi rizqa, cari rezeki di sisi Allah. Wa'buduhu, sembahlah Allah. Washkurulah, bersyukur kepadanya. Ingat kalian akan dikembalikan kepadanya. Ini konsep rezeki. Kesimpulan dari konsep rezeki. Taib, ibu-ibu, habis ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menjemput rezeki, insyaallah pertemuan berikutnya. Ini masih konsep. Ini semua mukadimah. Ya. Nanti kesiangan. Ibu belum makan siang kan? Makanya. Jadi sampai sini aja dulu ya. Konsep-konsep ini jadi masuk dalam hati kita. Kita hidup tenang ya. Apa poin-poin tadi sudah saya sebutkan. InsyaAllah sebab-sebab agar rezeki menjadi berkah. InsyaAllah nanti pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.